Halo teman naik kelas dari Sabang hingga Merauke, ini adalah sebuah charity webinar series yang kami persembahkan untuk anak-anak muda Indonesia yang saat ini masih berjuang membangun usaha untuk menggerakkan ekonomi keluarga dan bangsa. Persembahan dari Ayo Naik Kelas didukung oleh Rumah BUMN, BNI dan PT Bank Negara Indonesia, Persero Tbk. UMKM Muda Berjuang hadir untuk menggelorakan semangat cinta produk Nusantara dan mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Sekaligus ingin berbagi semangat optimis bagi anak-anak muda untuk terus bergerak maju mewujudkan mimpi membangun usaha. Tidak dengan cara yang instan, namun berproses dan berjuang. Inilah kisah salah satu anak bangsa yang dapat kita petik semangat dan kisah jatuh bangunnya dalam membesarkan usahanya. From Zero to Hero bersama foodbrainer Angga Daulay, founder brand The Colonel Resto. Buat para pecinta kuliner mungkin di seputaran Jawa Barat, di Bogor, Bandung, Tasikmalaya dan juga Cipanas pasti tidak asing dengan nama ini. Brand Resto ayam asli Indonesia ini dikembangkan oleh sosok anak muda, sosok milenial yang muda dan juga kreatif dari Bogor. Jika kamu adalah pengguna TikTok, main TikTok kan, dan juga Instagram, pengusaha muda ini juga membuat beberapa konten untuk menceritakan usahanya, berbagi soal usahanya, dan kemudian viral di sosial media. Angga Daulay, salah satu sosok muda dan kreatif di balik kesuksesan brand The Colonel Resto. The Colonel adalah restoran dengan konsep cepat saji ala Amerika, dipadukan dengan sajian menu tradisional yang kental dengan cita rasa khas rempah Indonesia, serta menggunakan produk lokal Indonesia. Dibangun, dikembangkan, serta dikelola anak bangsa yang diharapkan dapat mengangkat brand lokal Indonesia, serta dapat sejajar dan bersaing dengan brand-brand internasional. Ayam goreng crispy dengan andalan ayam kampung crispy, serta varian produk turunannya merupakan menu khas The Colonel. Dengan varian masakan khas Nusantara, serta sambal tradisional dan lalapan segar yang beragam, semakin memanjakan lidah penggemar masakan tradisional dengan sensasi pedas. Karkas ayam yang digunakan The Colonel berasal dari peternakan yang dimiliki dan dikelola sendiri serta berasal dari peternak mitra khusus. Ayam kampung dan ayam ras yang dipanen selanjutnya dipotong di rumah potong hewan unggas yang juga dimiliki dan dikelola sendiri oleh The Colonel. Dengan merunut pada standar Good Manufacturing Practices bersertifikat NKV dan halal. Ayam kampung dan ayam ras dipotong secara syariat Islam dan dilakukan oleh tenaga khusus bersertifikat yang secara langsung dilatih, diawasi, dan diaudit secara berkala oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga produk The Colonel dijamin kehalalannya. Ayam yang telah dipotong dikelola secara modern oleh tenaga terampil, sehingga menghasilkan karkas ayam berkualitas tinggi dan toyib secara syariat Islam. Dibumbui dengan menggunakan rempah berkualitas tinggi dan diproses secara halal, dikemas khusus, dan dikirim ke outlet-outlet dan restoran-restoran The Colonel menggunakan sistem logistik rantai dingin yang juga dimiliki dan dikelola sendiri oleh The Colonel. Tidak hanya resto, The Colonel juga menyediakan tenan aneka frozen food dan makanan siap santap serta produk The Colonel untuk oleh-oleh atau dibawa pulang. The Colonel Resto, rajanya ayam pedas, karya anak bangsa. Assalamualaikum teman-teman naik kelas. Perkenalkan, nama saya Angga Daulay Bahtiar. Di sini saya akan bercerita pengalaman saya bagaimana cara membangun usaha sendiri dengan modal kepercayaan. Maksudnya dengan modal kepercayaan saja, tanpa modal lain. Sebelumnya, saya tidak ada basic sama sekali di dunia bisnis. Pengalaman saya banyak di dunia entertain, dan basically kuliah saya juga di hotel manajemen atau bidang perhotelan. Saya bercerita sedikit tentang bisnis saya. Jadi saya bisnis di dunia kuliner, nama brand The Colonel Resto, PT Cipta Kuliner Perwiratama, atas naungan holding PT Perwiratama
Investama Sadaya, yang di bawahnya ini ada beberapa perusahaan yang rata-rata semuanya ini di bisnis dunia ayam. Seperti contoh PT Arwinda Perwira Utama, dia di bidang kuliner, peternakan, dan pemotongan hewan. Dan PT Cipta Ekspedisi Perwira Utama ini di bagian ekspedisi. Terus ada lagi PT Solusi Pangan Perwira Utama, ini adanya Itani. Jadi supply chain, e-commerce atau marketplace. Dan di sini juga dijual produk-produk di Kolonel. Nah, yang satu lagi ini PT Cipta Kuliner Perwira Utama. Nah, itu dengan saya sendiri sebagai direktur utamanya di sini. Nah, di sini ada manajemen tim dan di sini saya paling muda, dan untuk teman-teman naik kelas di sini juga punya berkesempatan untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan. Itu suatu yang tidak mustahil. Nah, ini PT Cipta Kuliner Perwira Utama yang tadi The Kolonel sendiri, kita quick service restoran. Kenapa saya pilih dunia bisnis kuliner? Karena saya melihat adanya potensi. Bagaimana sekarang dalam sebuah riset dari Nyland mengatakan 11% dari konsumen Indonesia makan di luar rumah setiap harinya. Hal ini di atas rata-rata dunia ini 9%. Jadi 11% dan 9%-nya ini dari global. Dan untuk dari gambar grafik terlihat paling tertinggi ini orang-orang masuk ke restoran nasi Padang. Dan ada lagi di sini restoran yang sejenis dengan kuliner saya di bidang ayam goreng. Di sini ada KFC dan McDonald sampai 7,7 juta orang per bulan berkunjung ke restoran tersebut. Nah, konsep The Kolonel Resto sendiri, ayam goreng Indonesia, dengan tagline "Kan Kita Beda". Dengan kita open space, authentic, dan affordable. The Kolonel Resto sendiri sekarang sudah ada 4 cabang untuk resto besarnya. Ada Resto The Kolonel Bogor, itu di Jalan Panduraya, The Kolonel Mountain View di Cipanas Puncak, The Kolonel Heritage Bandung di Jalan Kalimantan, dan ada The Kolonel Backyard di Tasikmalaya. Kita di sini membeda-bedakan konsep karena saya di sini mengikuti tren zaman sekarang, dan saya juga memanfaatkan fasilitas yang ada dengan contoh yang di Bandung seperti The Kolonel Heritage Bandung dengan bangunan kolonial zaman dulu. Seperti di Cipanas kita ada Mountain View dengan pemandangan gunung gede Cipanas, dan yang di Bogor ada namanya The Kolonel Resto Chicken Farm karena kita di sana bangunan asli dari bangunan kandang ayam dengan sistem closed house system. Jadi di sana buat edukasi juga buat anak-anak bahwa kandang ayam itu sebenarnya tidak kotor dan juga sangat nyaman buat berkunjung, dan jadi tahu oh seperti ini yang namanya resto kandang ayam. Dan yang di Backyard Tasikmalaya itu dengan halaman belakangnya yang luas, makanya di sana saya namakan The Kolonel Backyard. Ini contoh varian menu-menu di resto The Kolonel. Kita ada skin chick, kulit crispy, dan ada juga wing stick yang suka dengan sayap. Kita ada berbagai macam menu dari sayap, ada wing stick, ada hot wings, ada lagi menu-menu khas tradisionalnya seperti seblok. Seblok ini kuah rempah dari macam-macam bumbu tradisional, kita namakan seblok. Jadi seblak cilok kalau orang Jawa Barat pasti tahu. Dan kita ada lagi taichan crispy, ada lagi geprek dengan sambal khas Nusantara. Kita ada berbagai macam sambal. Contoh halnya seperti sambal Bali dari sambal matah dari Bali, sambal rica-rica dari Manado, dan sambal priangan dari Jawa Barat. Dan kita juga punya yang khas kentang kribo, kentang yang beda dari yang lain. Kan kita beda. Nah, ini keunggulan dari kita juga. Kita karya anak bangsa 100% dan kita peternakan milik sendiri, rumah potong ayam milik sendiri, kita sudah bersertifikat NKVI dan halal.
Untuk pengembangan bisnis saya di Colonel Resto, saya juga mengembangkan dengan model kemitraan. Kemitraan saya sendiri ini beda dengan franchise lainnya, karena saya mengembangkan bisnis kemitraan dengan no franchise fee, no royalty fee, no riba, dan kita yang paling beda ada program sedekah berbasis online. Ini contoh kategori kemitraan yang sudah berjalan saat ini. Nah, ini resto di Kolonel yang saat ini kita sudah ada 4 resto di Kolonel besar dan kurang lebih 42 mini resto yang sudah tersebar di Jabotabek. Hatur nuhun. Tapi tadi penasaran loh, dari halaman pertama Angga sudah menjabarkan latar belakang Angga dulu. Kalau saya lihat kan tadi rata-rata profilnya lebih sering ikut kompetisi seperti Mojang Jajaka, kemudian brand ambassador, model gitu kan. Lebih ke arah ke selebritis. Ini 11-12 juga nih sama penyanyi Indonesia nih kan. Kok bisa nyemplung ke usaha gitu enggak? Ya. Jadi dulu awal mulanya saya di dunia entertain itu ya. Jadi dari saya dulu kuliah. Jadi dari saya dulu kuliah itu, kenapa saya terjun di dunia entertain itu, saya melihat ada peluang. Dan peluang itu ya saya ambil dan alhamdulillah ada kesempatan di situ dan alhamdulillahnya lagi memperbaiki nilai saya dengan bisa kuliah, dengan istilahnya menaikkan derajat lah waktu saat itu di dunia itu. Nah, jadi pengalaman banyak banget di dunia entertain itu, dari saya zaman kuliah, dari awal mulanya bagaimana sih jadi seorang, dulu saya ikut model-model ya. Dari saya yang nggak paham dunia modeling. Itu disuruh apa inisiatif? Inisiatif saya sendiri sebenarnya. Jadi saya ikut ya karena kesempatan itu tadi. Loh kok enak dan terus berjalan dan kesempatan itu, dan alhamdulillah kok saya bisa bagi juga buat orang tua, saya bisa kuliah. Sampai menghasilkan itu ya? Iya. Berarti kan menang terus itu jangan-jangan setiap ikut kompetisi yang berbau dengan model itu. Alhamdulillahnya itu. Jadi itu tadi, jadi pengalaman di entertain itu lumayan cukup banyak juga. Itu dia nggak kan sudah menghasilkan, menjadi pemenang. Kok nggak diterusin jadi selebriti tapi malah banting setir membuka usaha di tengah jalan. Nah ini cerita lagi kesempatan dan peluang saya ingin lebih lagi. Maksudnya saya ingin coba lagi di dunia baru dan saya ingin coba terus dan saya ingin orangnya seperti itu. Saya ada kesempatan baru, ada peluang baru, saya coba. Ingin ada tantangan baru. Ada tantangan baru dan setelah lulus kuliah saya masuk dunia apalagi tuh, saya sales. Saya sempat jadi sales ya. Saya sales dulu dan basically saya sebenarnya nggak ada basic pengusaha juga. Jadi saya kuliah pun saya masuk jurusan hotel manajemen, jadi perhotelan pada saat itu. Dan kuliah juga saya masih diimbangi dengan dunia entertain tadi, karena untuk menyambung saya bagaimana nih cara agar kita bisa lulus kuliah. Dan alhamdulillah dunia entertain itu juga menjanjikan gitu. Dan setelah lulus kuliah saya melamar pekerjaan di luar bidang saya juga. Jadi saya di dunia sales, waktu masuk ke sales, saya pada saat itu masuk di traditional market, keterima di salah satu perusahaan yang tadi sister company kita, yang PT Arwinda Perwira Utama tadi. Jadi saya di situ kurang lebih 3 tahunan di sales, dan sales pertama pun itu saya di sales traditional market. Sales apa ya namanya? Saya cuma handle traditional market. Jadi dia pasarnya hanya ambil bagian usus, kepala, ceker, hati. Sampai apal bagian-bagian itu. Ya. Karena Jadi, tiap hari bergelut sama itu tiap hari ya. bergelut dengan itu. Jadi setiap pagi saya kerjaan itu jam 5 subuh, saya udah harus di rumah potongnya. Mungkin kerja sampai jam 2 siang. Dan itu pembagian setiap 1 kali pemotongan itu 1 kali customer. Terus sampai jam 12 siang. Sampai saya jam 12 siang itu store uang, dan uang itu ratusan juta juga saya pegang, karena kan traditional market dia nggak mau bayar cash, transfer atau debit, dia harus cash terus. Jadi setiap hari itu saya pegang uang cash. Ratusan juta dipegang. Ya dari situ alhamdulillah saya
terus belajar bagaimana nih bisnis ayam ini, karena saya ditempatkan benar-benar di paling inti ayam. Jadi saya hafal banget dari ayam itu. Jadi si ayam ini harus tanggung jawab sama saya. Jadi dari situ saya naik level lagi tuh, jadi ke supervisor di sales itu sendiri. Naik lagi saya ke modern market. Di situ dimana saya masuk ke middle customer yang modern market. Jadi saya masukin ke brand-brand, mereka sudah punya nama juga di Indonesia. Jadi situ juga saya banyak belajar. Oh ternyata bisnis ayam itu seperti ini. Ternyata oh ayam yang saya makan setiap hari itu ternyata saya juga yang bumbuin. Nah seperti itu. Jadi dari situ singkat cerita dari situ kita dapat tantangan lagi nih saya. Gimana caranya dipercaya sama bos saya, kerjamu bagus terus nih, achieve terus, gimana nih kamu bisa pasarin nih produk, namanya produk Kolonel. Nah Kolonel ini sendiri produk ayam marinade, ayam sudah dibumbuin, dan itu sudah bertepung juga plus tepung. Jadi nah di situ saya belum ada ke arah resto nih ya, belum, masih ada di tantangan itu di. Ini target suruh ngejualin ini gimana caranya supaya laku gitu. Dan alhamdulillahnya saya sebelumnya juga target saya terus tercapai, dan achieve sales tuh saya gimana caranya, yang penting saya kerja harus achieve sales. Nah dari situ saya baru tadi tantangan tadi lagi tuh yang Kolonel. Cara merayunya jago juga nih kayaknya Angga nih, cara merayu konsumen ini. Nah dari kalau yang modern market itu tadi saya kan saya berhubungan dengan si purchasing. Tiap hari saya kerja di perusahaan, mereka perusahaan udah besar-besar juga. Purchasingnya nih bagaimana saya caranya nih masuk, yang penting produk saya masuk, gimana caranya agar si purchasing ini menarik hati ke kita kan. Itu yang utamanya sih seperti itu dari kita jadi sales. Yang penting jadi sales itu jangan pernah malu. Muka tembok gitu ya. Muka tembok. Jadi tiap hari itu kamu harus terus kejar apa itu dia, misalnya 1, 2, 3 customer tuh, yang satu tuh harus terus sampai si customer itu kan dari bosen sampai dia kan oh udahlah ini aja kan, seperti itu. Kayak contoh misalnya sales mobil atau motor juga kan, itu kan mereka tiap hari terus nawarin kan, sampai saya juga ujung-ujungnya nyari mobil sampai si customer yang sales yang itu juga kan, yang ternyata bukan teman saya juga, karena teman saya nggak pernah nawarin, yang sales bukan teman saya nawarin terus. Nah itu kuncinya jadi sales. Jadi kamu harus terus cecer apa yang kamu targeting, itu yang kamu harus terus perjuangkan. Penolakan hal yang biasa ya enggak ya? Penolakan hal biasa, makanya harus muka tembok tadi. Nah dari situ tadi saya ke Colonel Fried Chicken lagi nih, si produk frozen. Nah dari situ saya mulai jual ini, gimana caranya saya mikir. Waktu dulu saya ada kesempatan, nah itu di perusahaan tuh ada food truck. Nah food truck ini saya gunakan lah, manfaatkan waktu itu. Jadi saya food truck ini saya pakai aja dalam saya promosi. Jadi saya jadi waktu dulu saya setiap promosi itu bawa 2 mobil. Jadi satu bawa food truck, jadi satu lagi bawa mobil full storage yang isinya ayam-ayam frozen tadi. Jadi satu hari itu saya bisa jual 3-4 ton. Jadi kita kejar dulu nih di mana nih target kita, dan terutama pasti analisa pasarnya dulu. Kita nih ini ada acara ini nih, kita kayaknya masuk nih. Nah dari situ baru kita masuk, dan saya di situ masak langsung. Jadi demo masak juga kan. Masak sendiri. Masak sendiri. Jadi saya sebelum produk ini launching, pasti saya belajar masaknya dulu. Gimana caranya ini ayam biasa dengan tepung jadi sampai crispy, sampai gurih banget, sampai gitu ya? Crispy, sampai keriting. Itu ada prosesnya, ada tahap-tahapannya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai penggorengan tuh ada tahapannya. Jadi ibu-ibu yang mau masak di rumah juga, jadi kalau yang udah kenal saya nih pasti ini yang mas-masnya di kementerian, mas-masnya yang di TK itu udah hafal. Saya dulu kurang lebih 1,5 tahun tuh di situ. Keliling gitu mas? Keliling. Jadi saya waktu dulu ikut, di kementerian ini kan ada jadwal-jadwal senam pagi. Jadi itu beda-beda hari waktu dulu saya ya. Nah di situ atau Car Free Day juga. Nah di situ saya masuk nih. Jadi alhamdulillahnya di situ demo masak, gimana ibu-ibu ngeliatin, dan ujung-ujung kan ibu-ibunya beli produk mentahnya kan pulangnya itu. Enggak, ini mak lihat Angga atau lihat
hasil jadi ayam lihat crispy-nya hasil gitu. jadi ayam. Ya dari situ ya terus alhamdulillahnya itu tadi chief sales terus, dan gak di kementerian juga, saya lari ke TK-TK, gimana saya caranya nih biar produk keluar. Intinya target saya sebulan itu kan harus ditargeting berapa produk harus Dan keluar. selalu tercapai Mas target itu. Alhamdulillah dengan saya membangun juga agen-agen. Jadi saya bangun-bangun agen tuh waktu dulu saya keliling ke apa namanya tuh rumah-rumah siapa nih ibu-ibu yang mau jadi jualan reseller seperti itu, dan sampai ratusan saya bangun reseller itu. Dan sekarang kan alhamdulillah jadi silaturahmi kan tetap jalan. Jadi networking saya alhamdulillah dapat tuh ini ibu-ibu juga sampai sekarang tuh masih jalan. Jadi saya sudah tidak di situ juga, ibu-ibu saya tanya masih jualan Mas katanya gitu. Jadi dari sales yang lanjutannya lagi. Itu enggak, kalau tadi kan Angga jelasin ini udah kolonel sudah gede brandnya. Tapi langkah kecil awal mulanya itu gimana kok tiba-tiba Angga bisa dari seorang sales yang berhasil menjual dalam jangka waktu tertentu mungkin sudah ratusan ton kali ya. Akhirnya berusaha untuk membuka sendiri brand. Ya dari situ gitu. Tadi jadi saya dari jualan tadi yang frozen food tadi tuh yang produk kolonel sudah dibumbuin dengan tepung, dan alhamdulillahnya tuh udah berjalan, dan alhamdulillah tuh saya dikasih lagi kepercayaan dan amanah. Coba kamu bangunkan satu outlet, dan saya dikasihlah modal di situ. Jadi Angga ini tanpa keluar modal sama sekali? Nggak ada. Modal kepercayaan doang? Modal kepercayaan doang, dan bagaimana nih amanah ini saya bisa tanggung jawab. Ya dari waktu itu saya dikasih modal, dan pada saat itu juga saya langsung bangun di depan rumah saya sendiri. Modalnya besar gitu? Modalnya uangnya besar jumlahnya? Modalnya lumayan. Oke. Jadi saya bangun, waktu itu outlet kecil di bentuk kontaineran gitu. Saya pakai lahan di depan rumah saya sendiri. Itu berjalan kurang lebih belum setahun, dan alhamdulillah kok ini peminatnya terus bertambah, dan sales juga alhamdulillah tuh naik terus, setiap harinya naik terus, dan itu saya sudah lepas dari sales ya, saya udah lepas dari dunia sales. Intinya sudah dikasih kepercayaan untuk membangun brand sendiri gitu ya. Jadi dari dari penjualan yang kolonel tadi, dengan ide-ide saya ajukan ke waktu itu dulu direksi saya dulu, dari direksi baru ke managing director infoin tuh saya si Angga katanya punya ide-ide ini dan lain-lain, katanya kenapa nggak kita, karena saya melihat dari pengalaman saya sendiri, ini kenapa nggak kita bikin brand sendiri gitu, produk sendiri. Gitu. Produknya kan ayam crispy yang waktu itu mungkin di era itu sudah sangat bertebaran di Indonesia, baik itu dari asing maupun dari lokal, udah banyak kan kompetitornya ya. Dengan saya berpikiran seperti itu, maksudnya ini kita kan punya peternakan sendiri, maksudnya pemotongan sendiri, kenapa nggak kita coba bangun sendiri nih, maksudnya dengan kemampuan saya ya. Yaitu dikasihlah saya kepercayaan, amanah, coba kamu bangunkan, dan alhamdulillah saya bangun di depan rumah saya sendiri itu, dan rame sampai sekarang itu masih rame, dan dari situlah baru naik kelas lagi nih saya. Naik kelas lagi ya. Naik kelas lagi ke tahap saya nggak puas sampai di outlet itu. Maksudnya saya kasih lagi ide-ide saya, proposal dan lain-lain. Pak, ini dong kita bangun lagi resto. Maksudnya berarti waktu yang dikasih modal pertama tuh udah balik modal, itu udah aman? Udah aman. Jadi kan selebihnya tuh udah milik saya intinya gitu. Jadi udah targeting dan selesai. Dan kita nggak puas di sampai situ kerja sama saya, maksudnya barulah dibangun lagi itu yang outlet itu saya belum jadi belum jadi bagian dari si PT-nya ya Pak. Jadi saya masih dikasih kepercayaan, amanah, coba kamu bangunkan dulu itu outlet. Setelah itu sukses, alhamdulillah itu barulah saya dikasih kepercayaan, amanah yang lebih besar, bangunlah resto. Nah disitulah barulah saya sebagai direktur utamanya juga di situ. Jadi saya bangunkan dulu karyawan saya cuma 3 orang, purchasing dan admin. Jadi saya nganterin barang itu dari saya dulu outlet tapi udah berjalan nih outlet udah banyak nih bertumbuhan tuh yang setahun itu. Jadi dari saya yang depan rumah tuh sukses untuk kontainer itu. Terus bertambah sampai sekarang tuh udah kurang lebih 42 itu. Jadi dari situ barulah di resto tuh saya masuk resto sebagai direktur utama dan sebagai pemilik juga.
Di situ ya saya bangun tim yang kuat lagi di situ dong. Saya mikir lebih panjang lagi di situ. Ini dari dulu gak ada tim sales, marketing, tim admin purchasing dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang kurang lebih 300 karyawan dari The Colonel sendiri. Kalau saya dengar kan kesannya semuanya berlangsung mudah ya, Mas ya. Prosesnya ya tidak. mudah gitu. Nah kan Prosesnya mudah. kalau dengar sekilas wah lancar semua nih, kan di tengah jalan kan nggak ada hambatan sama sekali. Padahal mungkin nggak tahu Angga yang jalanin kan. Ya, kalau hambatan sendiri dari saya bermitra ya, namanya yang outlet tadi bermitra itu udah saya alamin, udah jatuh bangun kali ya, udah jatuh bangun dan alhamdulillah itu saya hadapin sampai sekarang kan jadinya tahu dan segala hal yang berhubungan dengan masalah atau misalnya kesalahan saya selalu jadikan itu pembelajaran. Jadi kan jadi tahu juga kita jadi oh berarti nggak boleh seperti ini lagi, berarti seperti ini lagi. Oh besok berarti jangan pakai equipment itu lagi, pakai equipment ini. Jadi sampai sekarang dengan resto besar pun saya mau standar itu tetap sama. Jadi yang paling penting kan kita jualan kuliner ini produk. Jadi kita tetap harus bagaimana caranya agar quality produk kita ini tetap sama, standarnya sama. Jangan sampai kita yang masak beda tapi produknya juga beda. Keunikannya gitu kan. apa? Kalau di The Colonel ini keunikannya apa? Keunikannya dari The Colonel ini sendiri keunikannya dari kita sebetulnya konsep ayam goreng crispy sama halnya dengan yang lain, tapi setelah orang rasain rasa The Colonel ini sendiri pasti bilang beda. Dengan tagline kita kan kita beda. Dengan kita seperti di resto. Tagline salah satu TV itu Mas. Jadi kita di resto sendiri kita ada bedanya, kita ada free gratis lalapan. Kita sambal juga ada dari macam-macam. Yang penting saya Indonesia mau masuk semua nih, sambal-sambal dari Indonesia. Kayak contoh kita punya ada mata Bali, rica-rica dari Manado, terus ada lagi priangan dari Jawa Barat. Saya maunya semua sambal nih masuk. Kombinasinya tidak hanya saus dan saus pedas, saus tomat saja gitu ya. Dan target sekarang kita juga semua kalangan sih masuk, dari family sampai anak muda masuk. Dan kita juga di resto, bedanya dengan resto lain, kita di resto tuh bisa ada namanya gathering atau live musik, kumpul seru bareng teman-teman, itu bisa. Dan kita resto ada playground juga buat anak-anak. Itu keunggulan kita juga. Seru. Itu kalau dilihat brandnya The Colonel ada makna tersendiri nggak sih? Yang huruf D di depannya? D. Kan kita kesana kayak baca bahasa Inggris, padahal mungkin nggak tahu D-nya itu apa gitu, nggak maknanya nggak. D-nya ada itu sendiri nggak ada. Kalau Colonel ini sendiri karena sudah ada gitu. Sudah kan? ada. Managing director saya itu senang dunia militer dan Colonel itu sendiri kan sudah ada. Saya rangkum, kenapa nggak kita pakai ini aja udah. Dengan logo yang hormat gitu ya nggak ya? Jadi ya udahlah kita Colonel aja. Saya sih pengennya jadi kolonelnya Indonesia gitu kan, kolonelnya luar udah punya nama nih. Jadi kenapa nggak kita bangun lagi kolonel Indonesia gitu. Selama berusaha untuk merintis sebuah brand tersendiri gitu, bisa cerita nggak maksud saya gini, usaha yang paling ekstra agar di tengah jalan tidak putus asa gitu nggak dari Angganya? Di sales atau di udah berbisnis? Pas sudah masuk nyemplung itu kan sales kita anggap ya berhasil gitu kan, enggak ya? Jadi kalau dalam hidup saya sih, saya ada namanya prinsip yang saya lakukan juga, lakukanlah yang terbaik apapun. Dari zaman saya SMA, kuliah, sampai saya jadi seorang sales juga, yang penting kita lakukan saja yang terbaik, do the best. Maksudnya today is today, tomorrow lah. Maksudnya lakukanlah yang terbaik hari ini. Jangan sampai kita terlalu banyak harapan dan tanpa kita melakukan apapun gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik tanpa kita tanpa adanya suatu harapan dulu. Yang penting kita ya lakukanlah yang terbaik. Kalau misalnya achieve target dan lain-lain, itu mah berarti dari hasil kita juga, usaha dan gitu kita juga. Tapi kalau usaha relatif sangat mudah nih kan enggak ya? Jadi bilang ya kelahiran 90-an ke atas kan enggak kan?
Biasanya kan kita juga pengen hidup bebas, traveling, mencari kesenangan sendiri. Tapi Angga malah berusaha untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar, menggaji karyawan, kemudian mengatur manajemen, semuanya di-handle gitu kan. Ya, kalau itu sih tidak tertekan sama sekali kan akan hal itu kan. Tanggung jawab yang lebih besar di usia yang sangat muda ini. Ya, jadi kan hidup itu kalau dalam diri saya ini pilihan. Jadi teman-teman naik kelas di sini juga dalam hidup ini harus punya pilihan. Maksudnya pilihan di sini nih kita mau senang-senang duluan, apa kita mau senang-senang nanti belakangan, seperti itu. Jadi ini yang saya terapkan di awal nih dari zaman saya dulu SMA pun, yang penting saya susah-susah dulu deh. Senang-senangnya nanti insya Allah datang belakangan gitu. Yang penting saya susah-susah dulu dan saya nggak pernah mengharapkan itu datang juga. Dan saya menjadi sekarang seperti ini, direktur dan punya brand The Colonel ini sendiri, saya nggak nyangka sama sekali. Maksudnya ya dengan hal tadi lakukanlah yang terbaik apapun, dengan sekarang punya dan pekerjaan apapun lakukanlah yang terbaik. Tapi ada juga orang beranggapan wah jangan-jangan ini backingnya memang sudah kuat nih, keluarga, mungkin modal dari keluarga di luar relasi yang Angga bangun gitu enggak ya? Saya di sini keluarga saya bukan dari keluarga berada juga, tapi berkecukupan lah ya. Saya 7 orang bersaudara, saya anak kelima, adik saya masih 2 dan masih SMA. Dan ayah saya juga bukan pebisnis, pembisnis berada atau pengusaha juga bukan. Ayah saya buruh tukang bangunan, ibu saya ibu rumah tangga. Kakak saya juga kalau bisa dibilang ada yang supir angkot, ada yang istilahnya ya dari situlah saya punya pemikiran saya harus merubah nih. Maksudnya dari pola saya dari SMA juga saya kalau misalnya SMA saya harus keluar. Pokoknya dari SMA tuh saya langsung waktu dulu saya sekolah langsung lari ke Cibinong. Karena saya pikir kalau saya misalnya sekolah dekat rumah saya lagi kan kalau misalnya di pedesaan kan gitu ya, dari saya TK, SD, SMP, jalan kaki sih, Kak. Terus mulai di situ jalan kaki sebelah rumah sebelum udah sekolahan. Nah, dari SMA saya udah punya pemikiran seperti itu. Saya harus keluar nih dari zona itu. Jadi biar networking saya lebih luas lagi dan saya punya pertemanan lebih luas lagi. Yang memotivasi apa itu enggak? Kan ya dari keluarga yang bisa dibilang Angga tadi sampai mengatakan bapak tukang gitu kan, bahkan kakak supir angkot. Tapi ada motivasi lain yang motivasi saya ya dari situ. Ya saya harus merubah dari situ. Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Karena 4 keluarga kakak saya semua ini kan sudah menikah dan bisa dihitung juga. Ya siapa lagi yang harus maksudnya ini saya harus berubah gitu dari maksudnya kalau saya masih seperti pola seperti itu nggak akan maju-maju dari situlah generasi akan sama itu ya, generasi akan sama ya, saya berpikiran nih siapa lagi nih yang akan meneruskan gitu. Oke, luar biasa nih. Balik lagi ke bisnis nggak? Kalau di dunia bisnis pernah nggak merasa sampai patah arang, putus asa di tengah jalan gitu nggak? Ketika sudah membuka yang tadi brand The Colonel ini, sudah ada kan waktu itu di Bogor ya? Sudah. Dalam bisnis ini patah arang atau namanya penyesalan dalam sebuah masalah ya gitu. Saya nggak ada sih sampai sekarang tuh nggak ada. Jadi apapun masalahnya saya dulu sampai saya bermitra jatuh bangun sampai perusahaan pun kita subsidi dulu loh, dari perusahaan itu lumayan banyak juga. Dengan tiba-tiba besar gitu nggak ya? Subsidi maksudnya kerugian juga pernah kita maksudnya dari perusahaan itu, dan alhamdulillah sekarang sih sudah naik melonjak dan sudah tidak rugi lagi. Maksudnya pernah dalam kondisi seperti itu juga, tapi bagaimana kita bisa bangun dari kondisi seperti itu. Kalau kita terus berlarut-larut tidak merubah pola kita, ya mau sampai kapan? Jadi dari kesalahan-kesalahan itu tadi kita belajar dari kesalahan itu tadi, makanya kita nggak boleh nggak boleh melakukan hal yang sama lah gitu. Yang dipetik apa sih dari pahitnya perjalanan bisnis kan tadi ya sampai rugi nominalnya sungguh luar biasa kan, bahkan mungkin nggak tahu pernah ditipu orang atau enggak yang namanya bisnis ya enggak ya. Yang kalau bisa dipetik dari situ tadi, kalau kita mengalami namanya titik kita jenuh
ya bagaimana kita bisa harus bangkit lagi dari titik jenuh itu tadi. Kita jangan terus terpuruk sampai titik jenuh itu diem, ya kita diem juga, ya ini bisnis nggak akan maju-maju gitu. Jadi kita harus tetap semangatin karyawan juga perlu, karena kita di sini saya sebagai direktur utama juga kan dengan di bawah saya banyak karyawan, saya harus memotivasi mereka juga agar semangat. Makanya saya juga kalau udah ada karyawan nih masuk kantor doang ya dengan muka dia bete atau muka dia nggak senyum lah gitu ya, itu saya langsung suruh pulang. Ini yang di office ya, maksudnya yang di kantor. Daripada kamu bikin mood kamu rusak misalnya di kantor, belum lagi kamu gitu curhat ya. Yang curhatnya lagi orang yang salah, tambah lagi ke yang lain, kan bikin suasananya jadi ini lebih baik dia pulang. Barangkali dia ada cucian pakaian yang belum diangkat atau apa kan. Nah begitu juga di resto juga saya menerapkan itu. Kalau ada kru saya info ke manajer semua resto, kalau ada yang seperti itu suruh pulang, jangan masuk dulu. Karena kita kan di sini jasa pelayanan harus 100%, pelayanan untuk customer nih harus totalitas. Maksudnya customer kan ke kita bayar harus dengan pelayanan yang mereka bayar dong. Dengan mereka nggak mau tahu maksudnya masalah yang ada dalam pribadi si pelayan atau misalnya siapa, lebih baik seperti itu. Tapi kalau di tengah pandemi COVID-19 sekarang, berasa nggak ini The Colonial Resto merasakan dampak mulai dari penurunan omset, ya konsumen juga jadi takut makan di luar kan, khususnya yang cabang di Bogor dan sekitar di Jawa Barat ini. Jadi dari pandemik ini kemarin 2 bulanan yang parah-parah ya, dari situ langsung saya juga nggak berhenti di situ, jadi saya langsung meeting dengan tim sales, marketing, saya buat strategi, ini kamu harus kesini. Pas 2 bulanan itu sampai, dan kita juga alhamdulillah kita ada sister company kita yang Itani tadi. Itani ini menjual produk bahan pangan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu dulu? Jadi semua resto The Colonel nih jadi pas pandemi parah-parahnya itu jadi gudang sembako. Jadi alhamdulillahnya tuh mungkin sudah jutaan ya, maksudnya produk kita paket sembako yang sudah keluar pada saat itu. Jadi karyawan, kru kita juga masih senang gitu, masih tiap hari mereka kesibukan mereka packing sembako gitu. Jadi tetap kita take away yang seperti itu jalan dengan kita tetap strategi dengan menggunakan promo atau ongkir gratis kayak seperti itu. Jadi pola teknik kita promosi harus tetap jalan. Oke, kalau dari Angga apa tuh nggak tips buat mengembangkan usaha ini kan dengan permodalan? Yang awal permodalan dikasih sama bos, tapi kan selanjutnya Angga mau nggak mau harus berdikari kan, berdiri dengan kaki sendiri. Bahkan sekarang tadi sudah ada cabang di Cipanas, Tasikmalaya, Bogor. Ya, dengan saya maksudnya di sini sebagai direktur utama The Colonel dan saya di sini sebagai pemilik juga. Ini kan tanggung jawab saya juga nih. Harus si ayam ini harus bertanggung jawab juga nih sama saya. Jangan sampai berhenti di sini. Jadi saya pola pengembangannya yang tadi dengan kemitraan, saya terus mengembangkan lagi bisnis The Colonel ini, saya terus bangun dan lagi dengan seperti itulah saya bisa mengembangkan bisnisnya. Oke, di era digital saat ini mungkin Angga juga memanfaatkan platform digital nggak buat mengenalkan brand ini? Iya. Ya karena orang-orang taunya kalau brand ayam crispy kan sudah ada yang lebih besar terlebih dahulu. Kalau The Colonial Resto ini cara strateginya mengenalkan ke masyarakat gimana tuh? Jadi strategi bisnis saya ini dalam pengenalan The Colonial Resto ini, terutama dalam pandemi ini ya, terutama menggunakan digital marketing tadi. Dan saya sistem kerjasamanya pasti partner bekerja sama dengan dengan pihak ketiga. Misalkan contoh kayak saya jadi saya sering membuat di resto-resto itu seminar, kayak lomba menggambar, lomba mewarnai, melibatkan komunitas. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Jadi networking yang tadi tetap jalan. Jadi yang tadi kayak contoh sekarang kan webinar banyak kan, kenapa nggak kita tarik webinar itu kan di resto bisa, terus seperti kita buatkan paket webinar seperti itu. Dengan perlombaan pun kita ada yang kita menggunakan kita antarkan, maksudnya kertas gambarnya kita kirim filenya
dan kita kirimkan berserta paket makanannya, jadi tetap jualan juga seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita setiap mengadakan lomba itu kurang lebih di atas 300 orang peminatnya. Jadi saya dari kapasitas itu kita bagi-bagi lagi, karena kan prosedur dan lain-lain, walau itu kita antar ke tempatnya gambarnya, nanti mereka kembalikan lagi dengan foto, video, seperti itu. Oke, selain itu nggak, ini yang menarik juga patut diapresiasi nggak ya, pernah viral juga kan Kolonel Risto ini ketika waktu itu di sosmed itu Angga pernah cerita juga soal bahwa salah satu restoran yang di Bang Barung ya, di Bogor, Jawa Barat itu dibangun hanya dalam waktu 1 malam. Iya. Iya, jadi ini cuma demi konten atau memang benar sesuai fakta gitu nggak? Iya. Ini sebenarnya buat strategi promosi juga pada saat itu. Karena kan kita dulu Colonel Fried Chicken ini kan produk olahan mentah. Dan saya tiba-tiba bangun bisnis resto besar di Bogor. Waktu itu pertama kan di Bogor. Jadi saya gimana nih caranya, strategi saya nih. Oh ya udah deh, saya bikin coba sehari semalam. Jadi saya bikin kayak sangkuriang kan, jadinya orang-orang kan penasaran tuh, ditutup dulu, kita tutup di depannya, itu orang lalu lalang foto, banyak yang posting. Dikira pakai apa? Dikira gitu ya? ada apa, besoknya lagi kan mereka datang lagi, oh ternyata udah jadi resto, dan dari situ kan kita dapat brand awareness-nya kita kan, maksudnya orang-orang dari posting jadi pas hari itu juga kita langsung peresmian. Nah itu yang saya dapatkan. Jadi untuk promosi juga sebenarnya. Strategi marketing Strategi juga marketing. Jago juga nih. Kalau mendengar ceritanya, dan pada saat itu juga belum ada tim sales marketing gabung. Jadi masih saya dan bermain tim sendiri aja. Internal kita gitu. Jadi masih sendiri lah. Dan sudah berjalannya waktu nih resto semakin ramai terus nih. Saya harus buka tim sales, tim marketing, dan itu selagi terus bertambah itu karyawan saya semakin bertambah juga. Sekarang berapa? Total karyawan berapa sekarang? Yang dari beberapa cabang ini kan di Cipanas, Tasikmalaya, Bogor, mungkin kurang lebih dengan tim 400-an. 400-an. Dipimpin oleh sosok milenial gitu nggak ya? Ya. Gitu. Jadi di sini teman-teman naik kelas juga sebenarnya ada kesempatan juga buat kalian. Maksudnya milenial ini untuk jadi pemimpin. Jadi jangan pernah malu dan jangan pernah istilahnya jangan pernah pendam kemampuan kalian. Itu harus terus diasah, dan kita harus ambil peluang. Jangan kita ada kemampuan tapi kita diem aja. Gitu. Ya mana tahu orang. Karena pemodal itu banyak. Biasa, jadi hanya modal kepercayaan tanpa harus mengeluarkan uang sama sekali. Betul. Angga membuat brand yang sampai sekarang juga masih ada. Kita berharap juga ke depan juga brand ini makin besar, ekspansi bukan hanya di Jawa Barat ya enggak ya? Amin. Oke, enggak, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk enggak? Ini pertanyaan dari teman naik kelas. Ini penasaran semua nih soal bisnisnya Angga. Ini dari Aan enggak ya? Di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Instagramnya @storyco_bwx. Sekarang sih sudah menjalani bisnis es kopi nggak? Ketika awal membuka usaha, pendapatan kami sangat melonjak tajam. Ini ceritanya si Aan ini. Tapi 2 minggu berjalan, omset menjadi menurun sampai 1 bulan. Hal apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut nggak? Ya. Ini sih terjadi di pengalaman saya juga. Jadi saya dulu pernah mengalami seperti itu juga. Tapi dari masalah itu tadi, kita bagaimana nih cara buka outlet lagi yang baru, bagaimana tidak terjadi seperti itu lagi. Makanya diadakannya analisa. Jadi sebelum kita membuka brand atau produk baru kita mau jualan, kita analisa dulu produk pasarnya, pasarnya dulu. Dianalisa pasarnya ini kamu mau targetnya kemana nih? Maksudnya ke milenial kah, atau ke ibu-ibu, atau kalangan teenagers, itu kamu harus analisa juga. Jadi dari pasar, terus dari produknya juga kamu analisa, ini bisa diterima nggak nih di masyarakat, dan bisa jangka panjang nggak nih produk kita itu. Jangan sampai kamu maksudnya produk ikut-ikutan. Sekarang kan zamannya seperti itu ya. Ini ada musiman. Lagi hits nih, musiman, kamu ikutan gitu. Jadi analisa produk juga perlu, analisa pasar, dan analisa juga mungkin packagingnya kamu analisa juga nih, apakah
packagingnya bagus gak nih, maksudnya survei itu tinggal di survei aja, maksudnya kasih analisa dan analisa juga price-nya, harga kamu, maksudnya analisa harga kamu ini kemahalan nggak nih, maksudnya kemurahan nggak nih gitu. Jadi dianalisa semuanya. Barulah kamu kalau udah semua dapat, dan satu lagi itu lokasi. Lokasi itu sangat penting, jangan sembarangan, maksudnya kita analisa lokasi juga. Lokasi ini cocok nggak nih, maksudnya dibuat dengan bisnis kamu ini gitu. Jadi tadi ada analisa lokasi, pasar, terus ada packagingnya seperti apa, dan apa lagi tadi saya lupa. Secara bisnis tapi sudah matang. Anda sudah mempelajari soal analisa, kemudian marketing, strateginya, kira-kira pangsa pasarnya siapa kan nggak ya? Itu belajar ya memang dari pengalaman. Itu belajar juga, dari kan, pengalaman juga. Jadi saya berarti di tempat selanjutnya saya buka nih harus dianalisa dulu nih lokasinya, terus pasarnya, terus produknya juga. Maksudnya kadang kan ada produk yang beberapa misalnya nggak diterima di outlet ini, beberapa nggak di outlet ini. Itu masing-masing wilayah beda loh. Jadi kamu juga misalnya nanti buka cabang nanti akan tahu sendiri. Jadi nanti setelah sebulan atau 2 bulan itu produk apa yang naik di di satu wilayah tuh beda-beda. Oke, tapi ketika masa-masa sulit kayak itu misalnya, dihadapi ya mau nggak mau Angga sebagai problem solver ya posisinya waktu itu nggak ya? Pernah itu nggak ya? Pernah. Oke, gimana ceritanya? Yang tadi itu, yang jadi apa namanya itu? Jadi pembelajaran juga dari situ. Jadi untuk kedepannya lagi kamu harus analisa dulu pasar, target marketnya kemana tuh, terus packagingnya, harga dan lokasi. Mungkin itu baru 2 minggu ya. Iya. Itu coba dianalisa, mungkin ada karena kan orang kalau misalnya grand opening itu kan pasti pada datang dong. Maksudnya karena masih rame dan seminggu kemudian nih antusias orang masih penasaran. Nah ketiganya ini, nah itu tanda tanya yang tadi kamu kok minggu ketiganya balik lagi atau sepi katanya nggak datang gitu ya. Betul, nah itu yang harus dianalisa. Karakter kota juga menentukan ya kayaknya. Betul. Ya. Jadi karakter customer di kota sama di daerah tuh beda-beda. Itu pengalaman saya juga. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya enggak? Ini pernah nggak merasakan sepi konsumen di tengah perjalanan usaha sampai sempat putus asa? Jika pernah, apa tips dan solusinya? Ini tadi seperti yang saya tanyakan juga enggak ya? Boleh nggak dijawab kan? Ya. Sepi pernah dong. Yang sama yang tadi. Kita ini 1-2 minggu rame tapi besoknya lagi sepi. Nah itu tadi kita langsung analisa dan kalau kita sudah ada tim sales, marketing, apalagi sekarang zamannya digital, itu sangat mudah, mempermudahkan untuk jualan. Kita misalnya dengan bisa, maksudnya digital saja dengan mudah, maksudnya kita contoh satu sosial media itu dengan promosi aja kan banyak bisa kita promote dengan promote berbayar seperti itu. Mungkin ide-ide yang seperti itu yang harus muncul. Jadi kita undang salah satu influencer atau selebgram. Nah yang seperti itu yang harus kita lakukan juga. Jangan kita anti terhadap mereka gitu. Terus ada lagi contohnya kita di sini ada namanya jemput bola. Nah, jadi jangan sampai kita punya bisnis usaha kita tapi kita malu nih memasarkan bisnis kita gitu loh. Jadi ada istilahnya jemput bola. Ini kita harus customer nih gimana caranya biar datang ke kita. Jangan kita nunggu-nunggu aja. Kita nunggu nggak ada usaha yang makin percuma, tutup makin aja, sepi percuma gitu. Oke. Jadi ya di era digital sekarang ini sangat mempermudah untuk yang punya bisnis. Selanjutnya nih nggak ada dari Sandi, Jakarta. Bagaimana cara mengembangkan usaha dari skala kecil hingga menjadi restoran? Apakah harus mencari karyawan yang sudah pengalaman di resto atau dengan melengkapi alat dapur menjadi lebih modern? Kalau dari detail nih pertanyaannya Sandi. Dari pengalaman saya sendiri kan tadi dari kecil ya. Kalau bisa dibilang dari kecil kita berjualan produk frozen ayam marinasi sudah berbumbu. Habis itu saya buka outlet. Habis itu saya buka lagi restoran.
Nah itu. Jadi bagaimana caranya kita efisiensi tapi kita tetap berkembang bisnis kita nih gitu. Jadi pola itu tadi, kita tetap harus jaga standarisasi produk kita dan tetap kita terus promosi produk kita, dan itu sih yang harus dilakukan. Jangan kita maksudnya untuk ekspansi ya. Nah itu, jadi kita juga harus jaga produk kualitas kita punya, terus kita terus promosi. Cabang boleh banyak tapi kualitas harus sama. Ya, enggak ya? Betul. Ini enggak ada lagi pertanyaan, ini banyak nih yang nanya ke Angga nih. Dari Imron di Jakarta, untuk memulai bisnis kuliner yang memiliki keterbatasan modal. Kalau Angga tadi kan modalnya ya ada unsur kepercayaan yang langsung memberikan modal besar ya enggak ya? Apakah efektif jika awalnya buka melalui ghost kitchen atau sistem pre-order karena dana yang terbatas enggak? Ini dari Imron nih kan. Ya. Dengan tadi Imron, maksudnya dengan pre-order itu karena ada juga teman saya yang pre-order dari 1, 2 sekarang jadi ribuan. Itu bagaimana kita caranya kita mempertahankan bisnis itu. Jadi kita misalkan contoh jualan produk A. Si produk A ini udah banyak nih yang sama. Gimana caranya kita si produk A ini tampil beda dan tapi nggak keluar dari perbedaan itu. Maksudnya dari perbedaan itu juga analisa, bisa diterima nggak nih produknya di luaran gitu. Ada pakemnya gitu nggak ya? Ada pakemnya, jadi nggak masalah sih. Nggak masalah sebenarnya. Modal terbatas ya PO dulu lah. Modal terbatas PO dulu selagi kita produk kita enak, maksudnya bisnis kuliner ya. Ya selagi bisnis kita enak. Saya juga kadang sering order teman saya kayak sekarang ada lagi atau tuh roti-rotian. Nah itu kan pre-order juga. Selagi usaha kita maksudnya gencar dan yakinlah usaha itu pasti maju. Meskipun ngambil margin tipis dari itu ya. Oke, luar biasa nih enggak. Jadi tetap usahanya terus digencar. Jangan sampai usaha kamu ini down karena kamu terbatas modal, tapi dengan tekad kamu, maksudnya dengan bantuan, istilahnya bantuan juga dari teman-teman, dari mana bisa bantu dari situ aja udah bisa membantu kita. Karena apalagi sekarang digital, bisa mereka kan saling repost dengan, makanya tadi jaga networking atau silaturahmi itu pasti membantu kita dalam bisnis kita. Luar biasa loh Angga, sosok milenial muda tapi udah sangat wise gitu Mbak. Rahasianya apa sih Kak ini Kak? Apa karena pahitnya hidup dan berbisnis gitu kan? Rahasia apa nih? Rahasia ya jadi sekarang. Iya, jadi seperti sekarang yang sepertinya ya bisnis profesional, hati-hati gitu kan. Terlihat lebih tua dari usianya gitu Kak. Dalam soal pola pikir loh ya. Jiwa sih muda tapi pola pikirnya kayaknya sudah memiliki roadmap yang jauh ke depan gitu Angga. Iya itu tadi, karena kan kita hidup ini pilihan. Dari awal mana kamu pilih hidup kamu, mau susah, mau senang, kamu mau susahnya duluan, apa mau senangnya belakangan, apa mau senang-senang dulu, nanti kamu udah tua, tanda tanya. Nah seperti itu, dan dalam hidup saya juga selalu menanamkan prinsip saya komitmen, konsisten, networking. Dan networking ini sangat penting, maksudnya silaturahmi dengan siapapun itu, saya dari teman TK sampai saya bertemu dengan siapapun, masih akrab. Alhamdulillah sampai saat ini masih akrab. Karena kan kita tidak tahu apakah teman sebangku kita jadi siapa, misalnya jadi orang ternama di Indonesia, dengan kita kenal mereka kan who knows. Kuncinya salah satunya menjaga hubungan baik ya. Dan konsisten, komitmen. Luar biasa. Sebenarnya kita juga ingin tahu apa sih sebenarnya mimpi dan rencana Angga Daulay untuk ke depan. Mimpi saya ke depan, saya ingin sejajar dengan brand-brand yang sudah ternama global. Saya ingin The Colonel ini besar juga di Indonesia. Karena keunggulan kita tadi kan kita ada peternakan sendiri, pemotongan sendiri. Terus apa yang enggak buat kita gitu. Maksudnya yang enggak kita nggak berani gitu. Kita kan mereka aja berani kan gitu di Indonesia. Kita di Indonesia saya sendiri apa nggak berani dengan kita punya peternakan sendiri, pemotongan sendiri. Gitu. Saya sih ingin sejajar. Yakin bisa ya? Yakin. Oke, optimis. Kita baru setahun setengah. Wow, luar biasa. Angga Daulay, founder
The Colonel Risto sudah berbagi dan juga memotivasi kita. Pesannya untuk para milenial nggak? Agar tidak patah semangat di tengah jalan ketika ingin berbisnis kuliner. Meskipun mungkin produknya serupa tapi bisa dimodifikasi dan memiliki keunikan tersendiri. Pesannya apa nggak? Pesan untuk milenial yang mau jadi foodpreneur. Betul. Pesan-pesan untuk teman-teman naik kelas nih yang sekarang lagi di dunia bisnis dan ingin menjadi foodpreneur yang sukses, maksudnya yang pertama tadi, analisa dulu produk kalian apa, dan analisa dari segi lokasi, produk, terus harga, dan tadi satu lagi lokasi gitu. Jadi harus dari situ. Jadi kita tanamkan itu dulu dan kita percaya yakin bahwa produk kita ini bisa diterima di kalangan masyarakat. Oke, terima kasih banyak Angga Daulay, founder brand The Colonel Risto. Kita berharap ke depan makin sukses dan brandnya juga mendunia ya enggak ya? Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk teman naik kelas yang telah mengikuti charity webinar ini. Semoga menginspirasi, menjadi energi positif untuk terus berjuang dan juga bergerak maju. Ambil nilai-nilai positif dan buang yang negatifnya. Karena setiap kita akan memiliki jalan cerita sendiri yang nantinya bisa kita bagikan ke sesama. Semua hasil donasi peserta webinar akan kami sumbangkan melalui platform berbagikitabisa.com untuk sosok inspiratif dan untuk donasi usaha petani kecil yang lokasinya yakni di Bandung Utara yang diinisiasi oleh Mang Toha bersama rekan-rekan jurnalis di Odessa, Indonesia dengan total nilai donasi sebesar Rp1.075.000. Semoga ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Webinar ini dipersembahkan oleh Ayo Naik Kelas bersama Rumah BUMN BNI dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Saya Andrew Mercury, terima kasih. Sampai jumpa. Sukses selalu.